Presiden Jokowi di Ukraina jumpa Volodymyr Zelensky di tengah gempuran Rusia. Saya akan mengunjungi Ukraina dan akan bertemu dengan Presiden Zelensky. Misinya adalah mengajak Presiden Ukraina, Presiden Zelensky, untuk membuka ruang dialog dalam rangka perdamaian, membangun perdamaian, karena perang memang harus dihentikan dan juga yang berkaitan dengan rantai pasok pangan harus diaktifkan kembali. Presiden Joko Widodo kini sedang menjalankan misi perdamaian ke Ukraina dan akan dilanjutkan ke Rusia. Lantas, bagaimanakah update perkembangan Presiden Jokowi di Ukraina? Sebagaimana diketahui, wilayah Ukraina terus dibombardir Rusia yang mengakibatkan banyak kerusakan dan korban jiwa. Saat ini Presiden Jokowi sedang bergegas menuju Ukraina untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Berdasarkan pantauan satelit Flight Radar 24, pesawat Garuda Indonesia dengan kode PKGIG yang ditumpangi Jokowi terpantau lepas landas dari Bandara Internasional Munchen pukul 10:39 waktu setempat atau pukul 15:39 waktu Indonesia Barat pada Selasa. Adapun pesawat telah mendarat di Bandara Rzeszów Jaszionka, Polandia pada pukul 11:50 waktu setempat. Perjalanan dari Bandara Munich, Jerman hingga tiba di Rzeszów memakan waktu perjalanan selama 1 jam 12 menit. Situasi itu sesuai dengan pernyataan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam konferensi pers secara daring di kanal YouTube Sekretariat Presiden. Presiden akan meneruskan perjalanan ke Ukraina melalui Polandia. Selepas mendarat di Polandia, Jokowi akan melanjutkan perjalanan via kereta api. Setelah tiba di Polandia itu, langsung ke Ukraina dengan menggunakan kereta api selama 12 jam, kata Pramono Anung, Sekretaris Kabinet RI. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, ada pembatasan terhadap rombongan Jokowi yang menuju Kiev, Ukraina. Oleh sebab itu, beberapa dari rombongan akan tetap tinggal di Polandia. Dari sisi kesiapan protokoleran, ada batas-batas yang sangat terbatas. Rombongan main group kelompok utama tidak semuanya bisa ke Ukraina, sehingga nanti akan stay di kota di Polandia. Waktu tempuh, keberangkatan dihitung sampai pagi, tiba pukul 9 sampai pukul 10 pagi, dan kembali di sore hari. Sebelumnya diberitakan Jokowi akan mengunjungi Ukraina dan Rusia selepas menghadiri KTT G7 di Elmau, Jerman. Jokowi berniat menemui Presiden Ukraina dan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk misi perdamaian, mengingat kedua kubu tengah berperang sejak Februari lalu. Pertemuan Zelensky diagendakan berlangsung pada Rabu 29 Juni, sementara pertemuan dengan Vladimir Putin akan berlangsung pada Kamis 30 Juni di Rusia. Sementara itu, pemilihan jalur darat menggunakan kereta api ini bukannya tanpa alasan. Pasalnya, keadaan perang telah membuat wilayah udara Ukraina menjadi no-fly zone, hingga terbang menggunakan pesawat menuju ibu kota Kiev pun tak bisa ditempuh. Itu berarti, jalur darat dari Polandia ke Ukraina pun sebaliknya, terutama dengan moda transportasi kereta api, disebut menjadi jalur paling aman. Hal ini diungkapkan oleh Vidi Ranawijaya, seorang mahasiswa Indonesia di Polandia. Jalur darat dari Polandia ke Ukraina dan sebaliknya, terutama dengan kereta api di jalur yang paling aman. Moda transportasi seperti mobil atau bus tak dijadikan pilihan karena kondisi perang, membuat sejumlah ruas jalan terputus seperti dilaporkan sejumlah media internasional. Hal itu sebab para pengungsi pun memilih moda transportasi kereta api keluar dari Ukraina. Jalur ini juga sebelumnya ditempuh oleh 3 juta pengungsi Ukraina yang memasuki Eropa melalui Polandia. Selain itu, kunjungan sejumlah pemimpin dunia ke Kiev juga menggunakan moda transportasi seperti yang digunakan Jokowi di masa perang juga telah membuktikan hal itu. Tercatat sejumlah pemimpin dunia telah berkunjung ke Ukraina di saat perang, seperti Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, PM Italia Mario Draghi, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan PM Kanada Justin Trudeau. Lebih lanjut, mahasiswa yang berdomisili di Krakow ini menjelaskan kota Rzeszów berada di bagian timur Polandia dan berjarak sekitar 80 km dari Kiev, Ukraina. Kota ini memiliki jalur utama transportasi darat termasuk bus, kereta api, dan juga jalur untuk suplai pangan dari Polandia ke Ukraina. Perjalanan kereta api antar dua wilayah itu biasanya membutuhkan waktu sekitar 12 jam. Namun waktu tempuh tersebut tidak pasti, beruntung dan bergantung pada kondisi di wilayah perbatasan dua negara. Perjalanan dan juga waktu tempuh ini tidak tentu dan akan menyesuaikan kondisi lapangan. Menurutnya, kondisi di perbatasan saat ini sudah cenderung kondusif, sebab kata Vidi, gelombang pengungsi yang telah datang dari Ukraina ke Polandia sudah berangsur-angsur berkurang.
Bahkan beberapa pengungsi menyatakan akan kembali ke Ukraina dalam waktu dekat ini. Di sisi lain, Vidi juga mengatakan bahwa berbagai media di Polandia dan Ukraina juga sudah memberikan kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina dan juga Rusia. Mereka fokus pada pemberitaan positif bagi Presiden Jokowi, terutama untuk meminta Kremlin melakukan gencatan senjata. Di mana pihak berwenang Ukraina melaporkan sedikitnya 18 orang tewas dan 36 lainnya hilang setelah rudal Rusia menghantam pusat perbelanjaan di kota Kremsut, Ukraina di tengah kunjungan Presiden Jokowi. Dilansir dari Reuters, pada Rabu 29 Juni, petugas pemadam kebakaran pada Selasa masih mencari korban yang tertimbun reruntuhan mal. Pihak Ukraina menyebutkan tak ada target militer di kawasan itu dan bahwa Rusia telah membunuh warga sipil secara sengaja di Kremenchuk. Warga setempat, Lyudmila Mikhailets, juga meyakini banyak korban yang tewas, hilang ataupun luka-luka. Perempuan 43 tahun itu mengaku sedang berada di dalam mal itu bersama suaminya ketika ledakan melempar tubuhnya. Dia terlempar dengan kepala di bawah dan serpihan mengenai badannya. Seluruh tempat itu pun runtuh. Kerabat korban yang hilang berkumpul di hotel di seberang jalan dari lokasi kejadian. Orang-orang dewasa dan anak-anak beberapa sambil meneteskan air mata, menyalakan lilin dan meletakkan bunga sebagai penghormatan kepada mereka yang meninggal. Namun Rusia mengklaim pusat perbelanjaan itu kosong dan tidak digunakan. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan rudal mereka telah menghantam gudang penyimpanan senjata kiriman dari barat di sekitar lokasi. Ledakannya memicu kebakaran yang kemudian merembet ke mal tersebut, demikian ujarnya, dikutip dari Antara.